Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi spektroskopi UPPIS ya. Eh, di mana kemarin kita sudah membahas tentang prinsip-prinsip dasar ya daripada eh, spektroskopi UPPIS dan kaitannya dengan analisis kualitatif maupun kuantitatif ya, yang mana eh, prinsip dasarnya itu sangat dipengaruhi oleh eh, keberadaan gugus kromofor ya, di mana terjadi interaksi antara senyawa yang terdapat di dalam suatu eh, analit atau zat yang akan dianalisis. Ketika dia mampu menyerap radiasi elektromagnetik di daerah UPPIS, kemungkinan besar dia memiliki gugus kromofor yang uh, mampu menyerap radiasi energi tersebut ya, sehingga terjadi yang namanya transisi elektronik. Nah, seberapa besar sih penyerapan cahaya yang dilakukan oleh zat yang memiliki gugus kromofor itu? Maka kita bisa kuantisasikan melalui yang namanya hukum Lambert-Beer ya. Saya akan sedikit mengulang kembali bagaimana sih hukum Lambert-Beer itu eh, diterapkan dalam analisis molekuler ya, terkait dengan eh, hubungan antara intensitas cahaya yang diserap oleh molekul dengan konsentrasi atau kadar suatu zat. Nah, di sini Anda bisa lihat ya, eh, rumus ataupun notasi daripada hukum Lambert-Beer itu dituliskan eh, log I0 per I atau log I0 per IT gitu ya, sama dengan epsilon dikali L dikali C. Atau ada juga yang sering menulis A kali B kali C, ya sama saja, cuma beda di notasinya saja. Apa itu log I0 per I? Log I0 per I itu adalah perbandingan jumlah intensitas cahaya yang diberikan atau cahaya yang dilewatkan ke dalam suatu sampel ya, cahaya awal, cahaya yang diarahkan eh, ke sampel yang akan dianalisis atau I0 itu ya, cahaya awal, dibagi dengan intensitas intensitas cahaya yang ditransmisikan atau cahaya yang diteruskan ketika dia melewati sampel. Log intensitas cahaya awal dibagi dengan log intensitas cahaya yang diteruskan. Berarti nilai ini sebanding dengan jumlah cahaya yang terserap, yang nilainya berbanding lurus dengan panjang kupet ataupun jarak cahaya yang melewati sampel ya, ketebalan daripada kupet itu sendiri atau pet length ya, dan berbanding lurus dengan konsentrasi ya, eh, dalam satuan mol per liter atau molar. Sehingga di sini log I0 per I itu sering dituliskan sebagai nilai absorbansi ya, atau optical density ya. Kalau dalam keseluruhan biasanya optical density. Tapi kalau dalam konsentrasi sering kita kaitkan dengan nilai absorbansi ya. Absorbansi itu apa sih? Jadi
jumlah cahaya yang diserap oleh molekul yang dituliskan secara logaritmik ya. Sedangkan epsilon atau itu adalah konstanta atau koefisien ekstinksi molar dari suatu zat yang akan dianalisis. Nah, koefisien ekstinksi ini jelas berbeda ya setiap molekul, setiap senyawa. Bahkan pada satu molekul pun, kalau dia diukur pada panjang gelombang yang berbeda, maka nilainya akan berbeda. Hingga di sini koefisien ekstinksi itu dipengaruhi oleh berbagai faktor ya. Salah satunya adalah panjang gelombang yang digunakan, kemudian jenis pelarut ya, dan eh, kemurnian suatu zat ya, senyawa. Karena di situ nanti ada kemungkinan zat itu bisa berinteraksi dengan senyawa lain ya. Jadi kalau senyawanya sama, panjang gelombangnya sama, pelarut yang digunakannya sama, maka nilainya akan tetap. Akan disebut koefisien ekstinksi molar. Nah, kalau kita sudah mengetahui nilai konsentrasi dan panjang atau lebar kupet ini sudah tertentu ya nilainya, maka kita bisa dapatkan nilai epsilon itu dengan cara memasukkan nilai absorbansi yang kita ukur ya dari alat instrumen spektor tersebut. Nah, kalau kita plotkan ya dalam perhitungan kuantitatif ya, kita mengenal istilah kurva kalibrasi ya. Kurva kalibrasi itu apa sih? Kurva kalibrasi adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara konsentrasi zat yang diukur dengan nilai absorbansi ya, yang diplotkan eh, sebagai sumbu Y ya. Sinyal ini adalah besaran absorbansi yang dihasilkan ya. Maksudnya sinyal dari penyerapan molekulnya itu akan muncul sebagai nilai absorban versus konsentrasi sebagai sumbu X. Jadi kalau kita plotkan hubungan antara absorban dengan konsentrasi, maka kita akan mendapatkan yang disebut sebagai daerah linier. Nah, daerah linier ini daerah yang menunjukkan rentang pengukuran sampel. Artinya, di daerah ini kita bisa menetapkan berapa sih konsentrasi suatu zat ini. Jika hasil penetapan persamaan regresinya itu kalau kita masukkan nilai X dan Y-nya itu menghasilkan persamaan garis lurus dengan nilai R kuadrat sama dengan 0,999 atau nilainya mendekati 1 ya. Jadi eh, cara mendapatkan nilai R itu bisa kita peroleh dengan memplotkan hubungan antara konsentrasi dengan absorbansi. Nah, biasanya untuk mendapatkan kurva regresi yang linear ini, kita membuat yang namanya deret standar. Ya, deret standar itu adalah larutan eh, zat yang akan diukur ya dengan konsentrasi yang sudah diketahui. Jadi larutan standar senyawa yang akan ditentukan, misalnya kita ingin menentukan larutan eh, glukosa misalnya, ya, maka kita buat standar glukosa dengan konsentrasi tertentu dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar, ya. Atau misalnya kita mau mengukur konsentrasi nitrit, nah, maka kita buat standar nitrit dari konsentrasi terendah sampai konsentrasi yang ditentukan. Nah, konsentrasi ini kita tidak bisa buat sembarangan ya, tapi ada yang namanya rentang daerah linier, di mana hasil pengukuran itu masih menunjukkan hubungan yang bersifat linier, ya, eh,
artinya dia belum ada apa pembelokan gitu dari hasil pengukuran itu, dia tidak menghasilkan apa penyimpangan hasil yang signifikan. Artinya dia masih menghasilkan garis lurus gitu ya. Nah, biasanya ini ada yang disebut sebagai limit of linearity, limit linearitas. Jadi dia ada konsentrasi tertentu di mana hasil pengukuran itu masih menghasilkan daerah linear. Itu yang disebut batasan tertinggi konsentrasi yang menghasilkan nilai linear gitu ya, ketika kita plotkan dalam berupa kalibrasi. Oleh karena itu biasanya penghitungan konsentrasi nyawa ini dilakukan pada konsentrasi yang tidak terlalu besar, ya. Dibuat dari standarnya itu dengan konsentrasi yang tidak terlalu besar. Karena kalau konsentrasinya dinaikkan, ini eh, biasanya akan terjadi penyimpangan linearitas, ya, atau dia berada di atas limit of linearity-nya. Nah, kalau misalnya sudah di atas limit of linearity, maka Anda harus kurangi konsentrasi itu dengan cara pengenceran agar didapatkan kurva yang linear, ya. Oke, kemudian kita akan sekarang lanjutkan ke sistem instrumentasi, ya. Sistem instrumentasi di dalam spektroskopi UV-Vis itu terdiri dari 5 komponen utama, ya. Apa saja? Yang pertama ada sumber cahaya, light source, itu artinya sumber cahaya yang digunakan. Nah, biasanya kalau kita menggunakan spektrum UV itu kita sering menggunakan lampu deuterium, ya. Dalam alat spektronya itu menggunakan lampu deuterium karena dia spektranya eh, ada di daerah UV dan visible gitu ya. Eh, Bisa juga menggunakan lampu tungsten. Lampu tungsten ini eh, umumnya ada di daerah visible dia ya, ada di daerah sinar tampak apa spektranya ya. Jadi kadang-kadang kalau kita mau pakai yang visible ya berarti lampu tungstennya yang digunakan. Tapi kalau hanya menggunakan UV berarti lampu deuterium yang digunakan. Nah, ini tergantung dari spektra masing-masing ya. Kebetulan kalau yang deuterium itu memang dia rentangnya ada di daerah UV. Nah, kemudian selain itu ada yang disebut monokromator. Ya, monokromator itu eh, komponen yang mampu mengubah cahaya polikromatik menjadi monokromatik. Cahaya monokromatiknya panjang gelombang itu bisa terkuantisasi, gitu ya. Dan yang ketiga tempat menyimpan sampel atau sampel kompartemen yang disebut cuvette ya. Lalu ada detektor untuk mendeteksi eh, cahaya yang diserap tadi ya. Dan terakhir recorder untuk eh, menyimpan data yang dihasilkan ya, atau untuk mengolah data ya, data processing. Nah, kita mulai dari sumber cahaya. Jadi di dalam spektro UV-Vis itu ya, sorry, ada eh, dua sumber ya. Sumber radiasinya yaitu lampu tungsten dan lampu deuterium ya, yang sering digunakan dan sangat cocok ya sebagai sumber cahaya karena dia mampu mengcover daerah UV kalau yang deuterium ya. Sedangkan lampu tungsten ya eh, biasanya dia bisa mengemisikan radiasi di atas daerah sinar apa UV di atas 375 ya. Sedangkan deuterium apa kurang dari 375 ya. Nah, masalah yang sering timbul adalah ya eh, biasanya lampu tungsten ini kalau sering digunakan ya dia lama-lama intensitasnya itu bisa menurun gitu ya. Eh, Seiring dengan lamanya pemakaian ya. Eh, Tungsten life period decreases. Jadi penurunan apa em, lifetime-nya atau masa hidupnya ya, karena
ya namanya lampu itu kan kalau sering dipakai ya lama-lama filamennya akan mengalami penurunan apa kemampuan untuk eh, memberikan eh, energi yang dihasilkan ya. Nah, biasanya kekurangan lampu tungsten ini bisa ditanggulangi ya dengan penambahan lampu halogen ya. Lampu halogen ini biasanya bisa maksudnya gas halogen ya bisa mencegah evaporasi daripada si unsur yang ada di apa lampu tungsten itu ya. Itu tungsten sendiri kan lama kelamaan dia bisa bisa menurun intensitasnya kalau dia menguap. Nah, itu yang sering digunakan. Jadi biasanya tungsten yang ditambahkan dengan gas halogen. Ini contoh gambaran daripada lampu tungsten ya. Dia umumnya mampu mengukur di daerah visible ya, most common visible and near ya, near infrared source. Jadi di daerah 350 sampai 2500 nanometer ya. Eh, kemudian eh, ya untuk power supply-nya ya tergantung ininya ya, kekuatan lampunya sendiri ya. Eh, dan biasanya eh, apa kalau yang sekarang ini lampu tungsten itu sering digunakan juga dengan penambahan stabilizer gitu ya untuk menstabilkan voltase yang apa diberikan kepada sumber cahaya tadi sehingga tidak cepat merusak lampunya gitu. Kalau menggunakan stabilizer itu kan untuk menstabilkan arus yang masuk atau voltase yang diberikan. Sehingga kalau di kita kadang-kadang kan arus listrik itu naik turun ya. Eh, Tiba-tiba misalnya sepaneng gitu ya, terus naik lagi. Nah, itu bisa mengganggu lampunya, bisa bisa apa, mempercepat kerusakan gitu ya. Kalau terjadi apa arus listrik yang tidak stabil. Kemudian tadi tungsten dengan sumber halogen juga bisa dioperasikan pada temperatur yang tinggi ya. Ya ini contohnya. Jadi bagus dia intensitasnya di daerah sekitar 500 sampai 1000 masih stabil. Nah, kemudian yang kedua eh, ada yang namanya monokromator ya, komponen yang biasanya di situ terdiri dari prisma dan apa slit ya, slit itu semacam apa ya namanya itu celah gitu ya, celah yang nanti akan di, diarahkan menuju cermin ya. Si cahaya tadi diarahkan menggunakan entrance slit apa celah yang eh, masuknya nanti cahaya itu dia melalui entrance slit itu. Kemudian eh, nanti dari entrance slit itu diarahkan menuju cermin ya. Kemudian nanti terjadi proses pembelokan cahaya ya atau pemantulan cahaya yang kemudian masuk ke dalam apa prisma ya. Reflection grafting ini berupa prisma yang nanti akan mengubah cahaya polikromatik yang tadinya satu apa namanya itu eh, satu gabungan ya cahaya polikromatik itu akan terdispersi menjadi cahaya monokromatik ya dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Nah, nanti tergantung si panjang gelombang yang akan kita ukur yang mana nanti si exit slit ini yang akan mengatur ya dengan cara dia akan berputar gitu ya nanti sesuai dengan panjang gelombang yang akan kita inginkan. Kalau kita menggunakan mode scan ya biasanya dia langsung mengukur dari yang energinya terendah sampai energi yang terbesar. Nah, jadi eh, radiasi yang diemisikan dari sumber cahaya tadi akan didispersikan oleh rotaring prisma. Jadi prismanya ini bisa bergerak gitu ya, eh, sesuai dengan apa arah cahaya yang masuk ya.
sehingga akan dihasilkan panjang gelombang yang bervariasi, ya. Nanti setelah itu akan dipisahkan, ya, atau diseleksi satu persatu menggunakan exit slit. Jadi ya si rotasi prisma ini nanti akan menghasilkan series of continuous increasing wavelength. Artinya dia akan menghasilkan seri panjang gelombang yang eh, beragam gitu. Dari panjang gelombang yang terbesar sampai yang terkecil gitu ya. Nah, itu akan melewati eh, exit slit ya. Kemudian nanti setelah itu akan dilewatkan menuju apa namanya itu eh, kuvet ya, tempat untuk menyimpan sampel, dan cahaya itu nanti akan dipecah menjadi dua sumber ya. Eh, Dua sumber di sini maksudnya arah cahayanya nanti akan masuk ke satu ke belangko dan satu lagi ke apa, lautan sampel. Nah, kita mengenal ada dua jenis spektroskopi di dalam apa jenis monokromator yang sering digunakan, ya. Ada yang disebut single beam, ada yang disebut double beam. Apa bedanya? Kalau single beam, ya, cahaya yang dilewatkan melalui monokromator itu akan diarahkan kepada satu eh, apa namanya itu, satu target ya, atau satu tempat, yaitu di nanti kalau kita mau mengukur sampel, ya kita masukkan belangko terlebih dahulu. Nanti dia akan transmisikan semua, setelah itu belangkonya ditarik ya, baru nanti masuk sampel, atau belangkonya dipindahkan, nanti sampel yang akan diukur. Tapi kalau kita menggunakan spektroskopi, spektrofotometer double beam, ya, dari sumber cahaya yang masuk tadi kan akan dibelokkan ya oleh prisma, sehingga akan menghasilkan cahaya monokromatik ya. Lalu nanti dari monokromator ini akan diarahkan, ya, nanti akan dipecah menjadi dua dua arah cahaya, yang satu masuk ke sampel, yang satu masuk ke reference atau belangko gitu ya. Uh, di sini uh, menggunakan sistem deflecting mirror, jadi di situ ada cermin yang bisa nanti memecah cahaya itu menjadi dua arah. Yang satu masuk ke sampel, yang satu masuk ke reference atau belangko. Nah, ini yang disebut sebagai double beam. Jadi cahayanya itu menghasilkan dua dua berkas lah gitu ya, dua berkas tapi pada panjang gelombang yang sama. Gitu. Karena di sini hanya dipecah oleh cermin tadi. Ya, karena di sini kan monokromatornya sudah mengatur cahaya yang akan diberikan itu panjang gelombangnya berapa gitu. Nah, eh, biasanya kalau yang double beam ini dalam prakteknya dia dia lebih praktis. Jadi langsung dimasukkan kupetnya dalam dua tempat yang berbeda, dan bisa langsung dilakukan apa namanya eh, proses kalibrasi ya. Eh, Tentunya kalau kalibrasi itu ya kita menggunakan larutan belangko ya untuk menghasilkan serapan yang maksimal gitu. Jadi nanti semua zat ditransmisikan, dibuat eh, auto zero ya, sehingga nanti apa, akurasi pengukurannya itu bisa ditingkatkan ya. Nah, setelah itu baru masuk ke detektor, dan nanti detektor akan dibaca sebagai nilai absorbans yang nanti akan muncul ya di dalam data recorder. Jadi secara prinsipal ya bedanya cuma satu dia dipecah, yang satu tidak cahayanya gitu. Yang kalau yang single berarti kan hanya satu arah, yang double jadi dua. Ini contoh alatnya ya. Kalau yang single biasanya dia lebih sederhana gitu ya, alat apa spektrofotometernya. Tapi kalau yang double beam dia biasanya agak lebih besar gitu. Jadi ada tempat menyimpan kupetnya itu dua biasanya ya. Di mana nanti ada dua arah cahaya yang diberikan di situ. Oke, kemudian yang berikutnya adalah
eh, apa namanya itu tempat menyimpan sampel ya, Eh, sel untuk menempatkan sampel atau yang disebut sebagai kupet tadi ya. Jadi sampel yang nanti akan diukur ya biasanya ditempatkan di dalam satu wadah yang disebut sel itu ya. Dan umumnya bentuknya kalau yang sekarang itu adalah bentuk kotak ya seperti ini ya. Tapi ada juga yang kadang bentuknya bulat gitu seperti tabung ya kalau dulu ya. Nah, eh, bahan yang sering digunakan untuk kupet itu adalah silika ya, silika atau bahan gelas ya, quartz. Kenapa eh, kita sering menggunakan bahan silika ini ya? Karena apa? Silika itu tidak menyerap cahaya pada daerah UV ya. Can be used for the cell as it also absorb light. Oh, kalau kalau kaca mungkin masih masih sering itu ya menyerap. Tapi kalau kita menggunakan silika yang apa? Yang murni itu akan bersifat inert ya. Hanya kalau kupet yang silika itu biasanya harganya juga lebih mahal gitu ya. Tapi sekarang ada juga kadang menggunakan polimer ya, polimer yang bahannya plastik gitu ya. Nah, tapi dia tidak menyerap di daerah UV biasanya. Nah, ketebalan daripada sel itu sendiri ya, eh, ya sekarang itu umumnya ya menggunakan sel yang ukurannya 1 senti ya, atau kupet yang ukurannya 1 senti. Nah, bisa bentuknya kotak ataupun silinder ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang disebut detektor ya. Detektor itu apa sih? Detektor adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi ya, mendeteksi sinar yang diteruskan ketika dia sudah melewati sampel ya. Biasanya detektor itu memiliki eh, sistem penangkapan cahaya ya atau disebut photocell. Jadi kan dia akan menangkap cahaya yang dilewatkan setelah melewati sampel itu nanti akan ditangkap oleh fotodetektor gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan double beam, maka fotoselnya juga ada dua biasanya ya. Yang satu eh, digunakan untuk mengukur cahaya yang dilewatkan dari sampel, ya. Yang kedua mengukur cahaya yang diteruskan dari belangko, gitu ya. Kalau kita menggunakan yang double beam. Nah, intensitas radiasi dari apa reference itu atau dari belangko itu biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan intensitas dari sampel. Kenapa? Karena kan belangko tidak menyerap radiasi, kan dia namanya juga belangko ya, dia tidak memberikan serapan sehingga nilai transmisi cahayanya lebih besar dibandingkan dengan sampel ya. Nah, ini nanti yang akan menghasilkan apa eh, pergerakan ya arus listrik ya pulsating or alternating current in the photocell. Nah, pergerakan arus listrik ini nanti akan diukur ya oleh si detektor tadi. Ada 3 macam detektor yang sering digunakan ya. Yang pertama ada barrier cell, dan ada photocell detektor, yang ketiga ada photomultiplier detektor. Yang sering digunakan yang sekarang adalah yang photomultiplier ya, karena dia lebih praktis dan lebih sensitif. Yang pertama ada barrier layer cell ya. Di sini terdiri dari eh, plat logam ya. Biasanya dia berupa elektroda dari Cu atau Fe ya. Eh, di mana nanti si elektroda itu ditempatkan ya di dalam apa semikonduktor ya.
atau dihubungkan dengan semikonduktor ya seperti selenium ya. Dan kemudian nanti si selenium ini akan dilapisi ya oleh lapisan tipis dari logam apa AU atau AG ya, silver atau gold ya. Sehingga nanti di sini akan terjadi pergerakan elektron ya dari elektroda positif ke elektroda negatif ke elektroda positif ya, kan elektron dari anoda ke katoda nanti dia akan bergerak ya melewati semikonduktor tadi ya yang dilapisi oleh eh, lapisan emas atau perak tadi, sehingga nanti akan terjadi eh, pulsating atau apa eh, energi listrik yang dihasilkan dari pergerakan elektron tadi akan ditangkap akan diukur oleh voltameter di sini ya, di mana jumlah cahaya yang masuk sebanding dengan arus listrik yang dihasilkan. Jadi E sama dengan H kali V sama dengan nanti apa pergerakan elektron yang akan diukur tadi menghasilkan arus listrik yang nanti sebanding dengan energi daripada fotonnya. Kemudian yang kedua ada fotoemisif detektor. Ya, fotoemisif detektor ini ya prinsipnya hampir sama seperti apa sel Doppler tadi ya. Cuman di sini biasanya dia ditempatkan dalam suatu tabung gelas atau tabung kaca yang vakum gitu ya. Eh, Sehingga arah cahaya yang masuk ke dalam katoda ini ya eh, jauh lebih mudah dideteksi karena dia lebih sensitif dibandingkan dengan yang tadi yang awal tadi yang apa barrier layer ini. Ini kalau yang sederhana kan ya. Nah, tapi sekarang lebih banyak menggunakan foto cell detektor ya karena eh, apa dari sisi akurasi pengukurannya jauh lebih baik gitu ya dibandingkan dengan yang barrier cell tadi. Jadi di situ dia ada katoda ya yang eh, apa namanya ditempatkan dalam satu apa lapisan ya yang menggunakan apa namanya oksida daripada potasium atau ya mungkin dilapisi dengan potasium oxide atau silver oxide. Ya di sini radiasi yang akan eh, diemisikan ya jadi oleh katoda tadi akan ditangkap oleh anoda ya. Kemudian nanti setelah itu diukur ya energinya pergerakan elektron dari katoda ke anoda ini nanti akan diukur ya oleh eh, pengukur arus atau voltameter di sini dan hasilnya nanti akan muncul sebagai nilai absorban. Konversi daripada energi listrik menjadi energi cahaya menjadi energi listrik. Nah, kalau yang terakhir bedanya dengan foto cell detector apa ya? Kalau foto multiplier detector, ini dari tadi kan di sini ada foto katoda ya. Nah, kalau ini kan hanya satu ya, foto katoda langsung ke anoda. Tapi kalau menggunakan foto multiplier detektor, ya terjadi proses amplifikasi di mana ya cahaya yang masuk ini ya light photon ini cahaya yang masuk ya dia akan dilewatkan ke fotokatoda melalui sintilator ya menjadi sumber cahaya baru yang memiliki energi jauh lebih besar. Kemudian nanti dia akan eh, apa eh, melalui focusing elektroda ini ya diarahkan dari fotokatoda itu tidak langsung menuju anoda, tapi dia akan
dilewatkan menuju eh, dinoda ya. Dinoda ini semacam apa elektroda juga, tapi dia memiliki seri pengukuran yang apa energinya bisa diatur gitu ya eh, di eh, bisa dilipat gandakan ya seperti amplifier lah fungsinya itu. Jadi dia meningkatkan sinyal yang diberikan di mana nanti elektron yang masuk ke satu dinoda ini nanti akan digandakan oleh si dinoda ini menjadi dua, dua nanti jadi empat, empat jadi delapan dan seterusnya. Sehingga nanti sinyal yang ditangkap oleh anoda itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan cahaya yang masuk. Nah, tentunya eh, setting daripada alat photomultiplier ini akan menghasilkan pengukuran yang jauh lebih sensitif. Jadi eh, energi yang dibawa oleh sinar yang kecil pun misalnya ya akan terbaca. Ya, maksudnya energi yang dihasilkan dari penyerapan cahaya oleh sampel dalam jumlah yang banyak atau sampelnya yang eh, sedikit atau yang energinya lebih rendah gitu ya, itu bisa terbaca dengan lebih akurat ya dengan menggunakan Volto Multiplier Tubing. Nah, ini yang sekarang paling banyak digunakan karena eh, keunggulannya yaitu dia lebih sensitif dan mampu mengukur pada konsentrasi yang sangat kecil. Nah, prinsip daripada si photomultiplier tadi kan menggunakan metode amplifier ya. Metode amplifier ini jadi dia akan mengamplifikasi, menggandakan energi apa cahaya yang masuk itu dengan mengubahnya alternating current ya, mengubah menjadi arus listrik ya yang eh, dihasilkan oleh PT photocell tadi ditransmisikan, ditransferkan kepada amplifier. Nah, amplifier ini ya sebenarnya prinsipnya sama seperti apa servometer lah ya, di mana nanti arus yang dihasilkan oleh photocell ini kan eh, memiliki intensitas yang rendah, tapi ketika dia masuk ke dalam amplifier, dia akan menggandakannya menjadi sinyal yang eh, nilai arusnya itu ribuan kali, ya ribuan kali lebih besar, ya many times so we can get clear and recordable sinyal. Jadi kita akan mendapatkan sinyal yang cukup jelas dan bisa diukur dengan baik. Jadi dia ada semacam apa ini nih, arus berganda lah gitu ya namanya itu kalau di dalam prinsip pergerakan arus itu kan ada yang bisa diparalelkan atau yang ya saya juga tidak terlalu paham ya ininya metode instrumentasinya gitu. Yang jelas di sini arusnya itu digandakan. Nah, kemudian yang kelima ada yang disebut sebagai eh, data recording ya atau recording device ya. Recording device ini adalah komponen daripada alat spektroskopis ya, di mana nanti hasil daripada pengukuran detektor tadi ya akan diarahkan eh, menuju apa data recorder tadi ya. Yang sekarang biasanya umumnya eh, terhubung dengan menggunakan aplikasi software atau menggunakan pengukuran computerized ya. Jadi komputer akan menyimpan semua data yang dihasilkan dan juga dia akan merekam spektrum-spektrum yang muncul atau yang dihasilkan dari satu pengukuran apa senyawa atau alat yang pengukuran instrumen yang dihasilkan daripada alat spektrofotometri itu. Ya, sehingga nanti akan menghasilkan kurva atau nilai absorban itu akan muncul sebagai nilai yang terkuantisasi. Prinsipnya sih dia nanti biasanya si sinyal yang diperoleh dari detektor itu akan direkam ya, direkam menggunakan fan recorder. Ya, kalau zaman dulu kan masih pakai spektrograf gitu, jadi ada semacam garis-garis yang dihasilkan. Tapi kalau sekarang dia akan
akan dihubungkan dengan sistem pengolah data yang terotomasi menggunakan komputer ya, sehingga tidak lagi dalam bentuk spektrograf tapi langsung dalam bentuk spektrum yang muncul secara real time yang bisa kita amati secara langsung. Oke, jadi itu beberapa sistem instrumentasi yang terkait dengan spektroskopi UV-Vis. Jadi ada sumber cahaya, ada monokromator, kemudian ada tempat menyimpan sampel, ada detektor, dan terakhir ada data recorder. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi spektroskopi UV-Vis. Spektroskopi UV-Vis ini sebenarnya untuk apa aja sih aplikasinya? Jadi aplikasinya itu sangat luas, ya, sangat luas sekali. Dan biasanya digunakan untuk eh, analisis kimia, ya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, ya, di mana UV-Vis ini sering digunakan, ya, rutin digunakan, eh, misalnya untuk men- mengukur ya determination of different analit, berbagai macam analit seperti logam transisi, transisi metal ion yang eh, menghasilkan warna. Biasanya kalau logam transisi kan berwarna ya, sehingga dia bisa menyerap radiasi di daerah visible, atau yang memiliki ikatan rangkap terkonjugasi, highly conjugated organic compound, ya, senyawa-senyawa organik yang memiliki ikatan rangkap terkonjugasi, juga berbagai macam makromolekul ya, seperti protein, asam nukleat, DNA, itu bisa diukur menggunakan spektro UV-Vis. Nah, analisis dengan menggunakan alat ini biasanya akan dilakukan dalam bentuk larutan, ya. Eh, Sehingga dia harus harus dicari metode yang bisa digunakan, ya. Misalnya apakah menggunakan reaksi warna atau apa ya namanya, sehingga dia akan bisa diukur gitu ya, yang disebut metode kolorimetri. eh, Bagaimana dengan eh, senyawa padat atau gas ya? Ya kalau dia bisa dilarutkan ya prinsipnya bisa diukur. Tapi kalau dalam keadaan gas atau dalam keadaan padat kan nggak bisa langsung diukur ya. Kemudian larutan daripada logam transisi ke ion logam transisi ya biasanya diberikan apa? Bukan diberikan ya. Menghasilkan kompleks ya, berwarna atau senyawa kompleks yang berwarna sehingga mampu menyerap cahaya di daerah visible ya, karena adanya elektron ikatan D ya. Nah, sehingga nanti warna daripada larutan ion logam ini biasanya akan sangat dipengaruhi oleh jenis ligan ya, by presence of other species, ya spesies such as certain anion or ligand. Jadi beberapa logam kalau dia dalam bentuk ion kan dia akan menghasilkan warna ya, seperti Fe misalnya ya, FeCl3, Fe ion iosyanat gitu ya, atau mungkin Cu jadi Cu SO4 misalnya, atau yang lainnya ya. Eh, Termasuk juga dia berinteraksi dengan ligan yang nanti akan menghasilkan warna-warna tertentu. Eh, eh, Contohnya kupri sulfat ya, dia akan berwarna biru, biru cerah gitu ya. Sehingga nanti dia akan menyerap dari daerah radiasi sinar tampak ya. Kemudian senyawa organik dia akan memberikan serapan kalau dia tidak berwarna, biasanya dia ada di daerah UV ya. And absorb light in the UV or visible region tergantung daripada strukturnya gitu ya. Kalau semakin banyak ikatan rangkapnya, maka dia akan bergeser ke daerah panjang gelombang yang lebih besar ya, atau ke daerah sinar tampak. Nah, untuk mengukur senyawa-senyawa tersebut, biasanya kita menggunakan pelarut yang cocok ya, apakah itu pelarut yang polar maupun yang sedikit polar gitu ya, atau yang semi polar ya. Tapi yang umum digunakan ya selain air biasanya pakai etanol ya, etanol atau metanol, karena dia tidak terlalu mengganggu dalam pengukuran dengan UV ya kalau.
Etanol juga bisa menyerap di daerah panjang gelombang UV, tapi dia biasanya ada di daerah di bawah 200 ya. Nah, kemudian kita juga perlu memperhatikan faktor daripada eh, selain jenis pelarutnya, pH juga akan mempengaruhi penyerapan absorbansi daripada senyawa yang akan diukur ya. Sehingga hati-hati kalau kita menggunakan senyawa organik, kita pastikan dia eh, berada pada rentang pH yang sesuai gitu ya untuk pengukuran. Karena kalau pH-nya naik atau turun nanti akan bergeser panjang gelombang. Kemudian eh, keuntungan dan kurangan daripada alat spektrometri ini yang pertama adalah kalau keuntungannya dia mudah digunakan ya, simple, dan harga instrumennya juga tidak terlalu mahal. Saya kira hampir setiap lab pasti punya lah yang namanya alat spektrometri ini. Dan ada juga yang bentuknya portable, bisa dibawa kemana-mana gitu ya, yang lebih kecil alatnya. Tapi biasanya kalau yang portable itu yang single beam ya. Kemudian keuntungannya dia bisa mengukur hampir sebagian besar senyawa organik ya, karena senyawa organik itu umumnya menyerap cahaya di daerah UV atau visible. Kecuali senyawa organik yang tidak punya gugus kromofor ya. Atau yang gugus kromofornya dia ada di bawah 200, itu agak susah untuk diukur. Yang ketiga, dia bisa juga digunakan untuk analisis kuantitatif ya. Misalnya untuk menghitung kadar senyawa ya, dengan prinsip menggunakan hukum Lambert-Beer tadi. Nah, itu beberapa kelebihan daripada alat spektrometris. Tapi kekurangannya ya, kalau kita mengukur dalam bentuk campuran ya, itu akan menjadi masalah ya. Campuran itu artinya senyawanya tidak hanya bukan senyawa tunggal, mixture of molecules ya, sehingga akan menyebabkan overlap. Overlap itu artinya penyerapannya itu tidak sesuai dengan daerah panjang gelombang daripada molekul yang akan kita amati, atau dia akan berubah ya lambda max-nya gitu ya, karena adanya senyawa lain ya. Makanya lebih bagus kalau untuk analisis kualitatif ya senyawanya harus lebih murni ya, untuk memastikan eh, apa nilai lambda max daripada senyawa tersebut sesuai dengan apa referensi yang ada gitu ya. Jadi kalau kita mau analisis kualitatif ya bagusnya sih ya kuantitatif juga sama ya, senyawa yang apa berada dalam campuran atau tidak terlalu murni itu biasanya akan dipengaruhi ya serapannya itu oleh adanya gugus lain yang mungkin dia akan menggeser nilai lambda max-nya gitu ya, karena adanya campuran zat yang lain tadi ya. Jadi itu yang pertama. Jadi pengukuran dengan spektrometri itu kalau bisa sih tidak ada pengotor lah gitu intinya ya. Kemudian kadang kalau kita mengukur logam ya, ada beberapa jenis logam yang ternyata dia bisa, misalnya kalau kita menggunakan metode kolorimetri, kita mengukur logam Fe misalnya. Ternyata di situ ada logam Ni atau Zn atau yang lain ikut terbaca karena dia bisa bereaksi dengan ligan yang sama dan warna yang dihasilkannya mungkin juga mirip, sehingga dia akan mempengaruhi hasil pengukuran absorbansinya. Bisa jadi absorban yang terukur itu tidak spesifik ya, tidak spesifik untuk jenis molekul tertentu karena ya adanya reaksi dengan senyawa lain yang hampir sejenis gitu ya, atau ion-ion yang lain yang memberikan spektrum warna yang sama di daerah ya, yang ada di daerah yang sama atau yang berdekatan dengan senyawa tersebut. Tadi contohnya kalau kita mengukur ion logam ya, ion logam dengan menggunakan reaksi warna tertentu di situ nanti ada reaksi ion sejenis lah ya yang juga nanti akan uh, mempengaruhi atau yang memberikan kontribusi terhadap intensitas warna yang dihasilkan.
Jadi pengukurannya menjadi tidak akurat karena logam lain ikut terukur. Nah, ini yang disebut sebagai spektrum tidak spesifik, tidak terlalu spesifik ya, not highly specific for particular molecule. Ya, uh, spesifitasnya mungkin perlu di uh, spesifitasnya untuk spektrum ini kadang-kadang menjadi masalah juga gitu ya. Jadi kalau senyawanya masih campuran tadi ya jadi agak mengganggu. Nah, kemudian eh, yang ketiga, nilai absorpsi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi larutan. Ya, di mana eh, ya pada pH tertentu misalnya, atau dengan adanya tadi pengotor itu akan jelas mempengaruhi nilai absorbansinya, gitu ya. Sehingga eh, terkadang kita perlu membandingkan metode pengukuran kita dengan metode yang lain, misalnya dengan menggunakan HPLC ya. Kalau HPLC itu kan dia dia bisa ada pemisahan dulu ya senyawa targetnya dengan pengotornya sehingga akan jauh lebih sensitif dibandingkan dengan spektro ya. Dan spesifitasnya juga bisa ditingkatkan dengan cara melewatkan sampel tersebut ke dalam eh, apa namanya itu, kolom sehingga terjadi pemisahan antara zat yang akan diukur dengan partikulat lain atau dengan pengotornya ya sehingga nanti jauh akan lebih selektif ya dibandingkan dengan cara biasa. Eh, tapi ya memang tadi kalau HPLC kan tidak semua tempat ada misalnya ya. Tidak semua lab memiliki alat. Jadi kelemahannya ya alatnya relatif lebih mahal dibandingkan dengan PPUPPs. Ya. Dan kita kadang-kadang juga memerlukan standar ya untuk mengukur larutan apa sampel yang akan kita analisis. Jadi kalau untuk analisis kuantitatif mutlak kita membutuhkan larutan standar. Ya, kalau nggak ada larutan standarnya, ya kita nggak bisa ngukur. Misalnya kita mengukur kadar glukosa, tapi kita nggak punya standar glukosa, ya nggak bisa. Gitu ya. Itu jadi kelemahan juga. Gitu ya. Keberadaan larutan standar itu menjadi hal yang penting. Oke, itu mungkin beberapa hal yang terkait dengan apa sistem instrumentasi dan kelebihan kelemahan alat spektrometri ya. Dan mungkin untuk aplikasi nanti eh, apa namanya itu kalian bisa carilah di berbagai jurnal yang membahas tentang spektroskopi itu. Nah, di sini saya punya latihan soal ya untuk penghitungan kuantitatif ya. Eh, Pertama, misalnya kalau kita bicara tentang analisis kuantitatif, kita berlaku hukum Lambert-Beer ya, A sama dengan epsilon kali B kali C. Nah, di sini ada soal larutan dengan konsentrasi 5 kali 10 pangkat min 4 molar, berarti C-nya 5 kali 10 pangkat min 4 ya, ditempatkan dalam sampel sel atau pipet dengan panjang 1 cm. Ketika diukur pada panjang gelombang 490 nanometer, dihasilkan absorbansi sebesar 0,338. Dari data ini, berapa nilai koefisien absorptivitas molar ya pada panjang gelombang tersebut? Bagaimana cara menghitungnya? Ya, kita tinggal masukkan aja ke dalam rumus tadi. A sama dengan E kali B kali C. Berarti E sama dengan A dibagi B kali C. A-nya berapa? A-nya 0,338. B-nya 1 cm. C-nya 5 kali 10 pangkat min 4. Ya, udah tinggal kita hitung ya. Maka nilainya sama dengan 6, 676 cm minus 1 molar minus. Nah, ini adalah nilai koefisien XY. Ya. Tapi kalau kita mengukur pada panjang gelombang yang berbeda, mungkin nilainya juga akan berbeda. Itu cara menghitung koefisien absorptivitas molar. Jadi dari persamaan hukum Lambert-Beer kita bisa peroleh nilai. Yang kedua, nah ini tolong nanti Anda hitung ya.
masing-masing ya sebagai tugas individu. Kalau kita punya data seperti ini, ya ada analit dalam konsentrasinya ya dalam satuan molar, ada nilai absorban, ada nilai transmitan, ya, ada koefisien absorptivitas molar, dan ada ketebalan kupet. Yang pertama aja dulu. Berapa sih nilai absorban dari senyawa dengan konsentrasi 1,4 per 4 berarti kita hitung A sama dengan epsilonnya sudah ada di sini ya 1120 kali L 1 kali C sekian. Berarti kita dapat absorbans. Nah, kalau kita mendapatkan absorbans, gimana sih cara menghitung persen transmitan? Ya, persen transmitan itu kan sama dengan eh, 100 dikurangi log dari nilai absorban yang kita peroleh. Ya, misalnya eh, apa namanya itu eh, log absorbansinya dapat 0,1. Berarti log anti log ya, bukan log. Anti log 0,1 itu berapa? Ya 30%. Maka angkanya berarti 30 di sini. 30% ditransmisikan, berarti 30 eh, persen transmitannya. Contohnya seperti itu. Min log dari absorbansi. Kemudian yang berikutnya, ya bagaimana cara menghitung konsentrasi? Ya sama dengan rumus yang tadi. Kalau kita sudah dapat absorban, tinggal kita masukkan aja. Ya, A sama dengan epsilon kali L kali C, gitu kan. Nah, C-nya nggak belum ada, berarti C sama dengan A dibagi epsilon dikali L. Nah, seperti itu kan. Ya. Jadi untuk perhitungan ini Anda sudah tahu lah ya, tidak perlu saya jelaskan semuanya ya, tidak perlu saya. Silakan nanti Anda coba hitung sendiri ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Suara saya masih terdengar ya? Terdengar, Pak. Ya, baik. Apakah sudah paham untuk perhitungannya? Jadi tadi menggunakan rumus A sama dengan epsilon kali L kali C, kita akan dapatkan nilai konsentrasi, absorbansi, ya, uh, persentase transmitan, dan seterusnya. Oke. Nah, yang ketiga sekarang ya, akurasi daripada alat spektrofotometer dapat dievaluasi dengan menyiapkan larutan K2CR2O7 60,06 ppm dalam 0,0050 molar ya, 5 kali 10 pangkat min 3 H2SO4 5 kali 10 pangkat min 3 molar. Dan diukur pada panjang gelombang 350 nanometer. Kromat kan ya memang dia uh, berwarna larutannya ya. Absorbansi daripada hasil pengukuran tersebut harusnya 0,640. Ya, ya dihitung aja dari apa tadi A sama dengan eh, epsilon kali 1 kali konsentrasi kan gitu ya. Jadi tinggal dimasukkan aja rumusnya. Nah, bagaimana perhitungan nilai absorptivitas molar daripada K2CaO? Ya, samalah seperti tadi ya, tinggal masukkan dalam persamaan Lamberville tadi. Saya kira ini juga tidak terlalu rumit ya perhitungannya. Di sini eh, mungkin tambahkan asam karena mungkin pada pH asam dia larutannya lebih stabil kali ya. Nah, sehingga ditambahkan 0,005 H2SO4. Nah, eh,
terkait dengan tadi perhitungan nilai absorban atau konsentrasi ya. Di sini kita bisa melihat ya, ternyata hukum Lamberville ini juga ada kekurangannya ya, ada kelemahannya ya, di mana menurut hukum Lamberville kan kurva kalibrasi itu adalah hubungan antara absorban dengan konsentrasi dari senyawa analit ya pada konsentrasi tertentu atau pada deret standar, pada deret konsentrasi larutan standar yang akan menghasilkan garis lurus ya. Should be a straight line with intercept 0 yang nilai interceptnya sama dengan 0 ya. Eh, dan slope-nya ya sama dengan A kali B atau E kali B ya, sama dengan kan A per C sama dengan A kali B atau epsilon kali B gitu. Tapi dalam berbagai kasus ya, pada beberapa kasus ya, kurva kalibrasi ini ditemukan tidak bersifat linear. Ya seperti yang kita lihat di sini ya. Ada penyimpangan negatif, ada penyimpangan positif. Ada juga yang ideal. Kalau yang ideal itu kan berarti yang menghasilkan garis lurus ya dengan intercept sama dengan nol. Nah, deviasi daripada penyimpangan kurva regresi ini ya dipengaruhi oleh tiga kategori atau dibedakan menjadi tiga kategori ya. Deviasi karena faktor fundamental ya, deviasi karena faktor kimianya ya, deviasi karena faktor instrumen ya. Kalau kategorinya itu masuk ke dalam kategori fundamental ya, memang setiap kurva kalibrasi yang digunakan itu tidak akan mungkin mampu mengukur secara ideal pada rentang panjang gelombang yang cukup lebar gitu. Artinya tidak pada setiap konsentrasi itu dia akan bersifat linear. Seberapapun secanggih apapun alat instrumennya, semurni apapun bahan kimianya, seterampil apapun orangnya, kalau memang konsentrasi yang digunakan itu terlalu besar, ya pasti akan terjadi penyimpangan. Nah, ini yang disebut sebagai deviasi fundamental. Jadi, di sini berlaku limit of linearity. Berapa sih batas rentang tertinggi konsentrasi? Konsentrasi tertinggi yang masih mampu menghasilkan apa kurva yang linear. Nah, itu yang disebut limit of linearity. Sehingga kita harus memastikan ya pada rentang konsentrasi berapa dari standar itu akan kita buat. Jangan-jangan konsentrasinya terlalu besar sehingga akan terjadi penyimpangan. Ya. Yang kedua, bisa juga penyimpangan itu terjadi karena faktor kimia. Ya, faktor kimia itu apa? Misalnya di situ terjadi reaksi silang, gitu ya, antara pelarut dengan analitnya, atau antara zat pewarna dengan pengotor, atau dengan senyawa yang lain misalnya. Ya, adanya reaksi-reaksi kimia yang mungkin bisa menyebabkan terjadinya perubahan serapan atau nilai absorbansi. Atau bisa juga stabilisasi daripada larutannya. Ya, misalnya kalau kita mengukur kompleks apa seperti misalnya tadi larutan glukosa, kalau kita menggunakan metode Nelson-Somogy gitu ya, berapa waktu yang masih diperbolehkan untuk kita melakukan pengukuran eh, di mana larutannya itu masih relatif stabil ya, kompleks warna yang dihasilkannya. Kalau misalnya kita biarkan lama-kelamaan, mungkin senyawa kompleksnya akan teroksidasi.
atau eh, menguap misalnya, atau bisa juga terdegradasi. Nah, itu karena faktor kimia, gitu kan? Karena faktor kimia. Artinya di situ ada perubahan struktur molekuler karena adanya senyawa lain atau karena adanya faktor eksternal, faktor pH, suhu dan lain sebagainya ya, misalnya. Eh, dan adanya senyawa pengotor. Itu disebut faktor kimia. Yang ketiga, karena adanya faktor instrumental. Faktor instrumental ini ya berkaitan mungkin dengan intensitas cahaya yang diberikan itu tidak relatif stabil. Misalnya, pada saat pengukuran pertama, kurva regresinya bagus gitu ya. Tapi ketika kita ulang, pada pengukuran kedua dan seterusnya, kenapa nilainya berubah-ubah? Kurvanya tidak linear gitu. Padahal yang pertama sudah bagus hasilnya. Nah, ini mungkin bisa jadi dipengaruhi oleh faktor instrumental. Mungkin alat instrumennya tidak memberikan apa ya, eh, mungkin sumber cahayanya sudah tidak optimal lagi. Kadang energinya naik, kadang turun misalnya. Atau slitnya sudah tidak akurat lagi dalam memisahkan panjang gelombang ya. Misalnya tadi sistem monokromatornya sudah tidak bekerja secara optimal, atau mungkin juga faktor detektor yang mungkin sudah lemah gitu ya, atau mungkin apa ya, perangkat sinyal yang ditangkap oleh sistem detektornya itu tidak terkonversi dengan baik menjadi arus listrik misalnya. Nah, ini juga akan berpengaruh ya terhadap hasil pengukuran. Jadi faktor-faktor tersebutlah yang nanti akan menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pengukuran larutan standar atau yang terjadi deviasi ya dari nilai regresi yang dibuat. Nah, mungkin nanti kalian juga akan eh, mempraktekkan ini bagaimana cara menentukan larutan standar dan limit of linearitasnya. Terakhir ya, saya minta eh, untuk tugas kelompok minggu depan, kelompok satu, silakan cari satu artikel hasil penelitian di bidang kimia yang ada kaitannya dengan analisis senyawa dengan spektroskopi UV-Vis. Apakah itu untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif, ya, eh, terserah Anda. Yang penting ada penggunaan alat spektrofotometer UV-Vis di dalamnya. Nah, metode pengukurannya menggunakan metode spektroskopi UV-Vis. Kemudian interpretasikan data hasil pengukuran dan dibuat makalah, ya. Berisi makalah ya, makalah umum aja ya, dari tujuannya, metodenya, ya, hasil yang diperolehnya dan kesimpulannya bagaimana. Makalah ini dipresentasikan di depan kelas, tapi sebetulnya makalah nanti bisa dibuat belakangan ya. Minimal minggu depan kalian sudah punya eh, slide PowerPoint yang akan dipresentasikan. Presentasi dilakukan seminggu setelah materi diberikan, yaitu pertemuan berikutnya ya. Nah, eh, apa namanya? Untuk makalahnya, Anda bisa kumpulkan 2 minggu dari setelah presentasi maksimal. Ya, saya berikan waktu 2 minggu setelah presentasi untuk eh, pengumpulan makalahnya. Dan nanti ada dilampirkan di dalamnya hasil diskusi di dalam presentasi tersebut ya. Biasanya ada pertanyaan dan jawaban selama diskusi. Eh, Sekarang saya tanya untuk pembagian kelompok kan sudah ya. Eh, ada PJ kan nggak di sini? Halo, di sini ada PJ untuk mata kuliah ini.
Kelompok satu siapa ya? Saya Pak, Kamu kelompok satu atau PJ-nya? kelompok satu. Ada berapa orang? Kelompok satu ada Ada. Ya udah, ada 8 Pak. 8 orang ya. Eh, untuk tugasnya sudah cukup jelas apa yang akan dipresentasikan. Jelas Pak. Ada Buat pertanyaan? slide-nya ada ketentuan maksimalnya nggak Pak atau minimal? Tidak ada ketentuan, tapi ketentuannya waktu yang diberikan untuk presentasi minimal 30 menit, maksimalnya 45 menit. Ya, minimal 30 menit, maksimal 45 menit. Jelas? Jelas Pak, makasih Pak. Ya. Nanti kalian juga boleh menjelaskan sedikit tentang mungkin kalau mau menampilkan prinsip kerja daripada alat spektrometri pipis boleh aja silakan sebelum masuk ke topik penelitiannya atau studi kasus. Baik, eh, yang lain ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira untuk pertemuan hari ini saya cukupkan dulu ya. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk tugas individu seperti biasa, saya minta kalian membuat resume perkuliahan hari ini ya. Dan tadi beberapa contoh soal mungkin kalau kalian mau kerjakan silahkan dikerjakan. Ya kalau bukan silakan ya, wajib dikerjakan lah supaya bisa melatih kalian juga untuk memahami tentang prinsip pengukuran alat spektrometri UV-Vis, terutama yang berkaitan dengan hukum Lambert tadi ya. Untuk resumenya digabung aja nanti dengan yang latihan soal tadi dan dikumpulkan di kolom tugas ya di AIS. Sekali lagi, untuk tugas individu dikumpulkan di kolom tugas AIS maksimal 1 minggu dari hari ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.